tujuannya itu udah jelas bikin pasar ya. Karena kayak kita ngomongin soal di Lombok ini, kita tidak bisa memungkiri sebenarnya Jakarta sentris itu pasti gitu. Tur ini perlu banyak modal ya, bukan di satu dua Dari tempat. orang tua, bener ya? Kita pengen ketemu langsung sih sama pendengar-pendengar yang ada di Pulau Jawa. Kita berangkatnya itu ada kloter-kloternya Mas. Oh enggak Jadi barengan. kita kalau enggak yang pakai kloter. ber-17 langsung jalan semua gitu. Ada nanti bareng dulu. Bentar. Taman ke Jok Dipi bareng. Dadah-dadah dulu minimal ya. Apakah pemerintah sudah memberikan dukungan yang baik buat band yang melaksanakan tur atau mungkin kalian udah spill ke pemerintah gitu? Enggak, kalau itu udah saya bilang Oh, udah. posisinya kepepet ya. Oh, iya. Kalau gitu saya Kalau minta di Lombok desainnya kayaknya aja. tukar pakai uang, pakai emas gitu. Atau saya Boleh. minta desainnya aja nanti saya. Prit lagi ya offside 2. Offside. Oke, selamat sore Semeton Insight. Ya kok saya jadi ikut deg-degan ya. Grogi. Dan pasti selamat sore Semeton Insight Talks sore hari ini. Senang banget saya Yulia dan juga partner saya ada Jolenesia. tepuk tangan dong ya. Yo. Sore hari ini kita ngobrol santai di bawah rimbunnya pohon apa ya? Yoi, Pohon adem. jeruk. Enggak. Bukan, ini kayaknya apukat. Alpukat, pohon Alpukat. nangka kayaknya Pak ya. Hah? Enggak. Enggak. Enggak tahu Enggak juga bodoh. ya. Dan pastinya dalam tema Homecoming Sound Meton Yoi. Tour Band. Gitu. Tepuk tangan dulu Tepuk di sini tangan ada buat teman 4 kita di guest star sini. kita perwakilan. Di sini ada Pakai mic-nya Mas. mic-nya Mas Mic. ya. Di sini Kasihan ada soundman. Tobil dari Sinigami. Sinigami Ya, di oper-oper. sebelahnya. Saya Arik dari Roson Muller. Oke, ada Mas Arik, Saya Kesa dari Little Mascara. Kesa Oke, dari Little Sya. Mascara. Saya Timmy dari Deder. Halo Mas Oke. Timi. Ya. Seru banget ya Mas ya. Seru sore banget. Ini cerah. Yoi, sebelumnya Yul, saya ya. pengen ngucapin selamat datang Selamat, kembali buat mereka yang baru habis ngejalanin ibadah tur. Oh, kalau saya nyebutnya ibadah tur Iya, karena iya, iya. menurut saya tur itu sebuah kegiatan yang sakral, ya. Iya. Jadi saya menyebutnya ibadah tur Ya, buat ibadah mereka. tur bagi yang mampu berarti. Bagi yang mampu. Ya. Dan sore hari ini udah bersama 4 narasumber kita. Yoi. Kita berdua bakal ngobrol santai sekilas juga mungkin ya. Ngebahas tentang kemarin teman-teman udah tur. Bener. Terus habis itu apa aja kegiatannya dan apa yang pengen di-share sama Semeton Insight ya. Benar banget. Jadi mungkin Semeton Insight perlu tahu bagaimana perjalanannya mereka ketika tur di Pulau Jawa, bagaimana mereka berkegiatan di sana, berpindah dari tempat satu ke tempat kedua dan ke tempat lainnya. Gitu ya mungkin ya. Nah, mungkin untuk lebih mempersingkat waktu mungkin ya. Mungkin tanya-tanya dulu dari mana kita mulai Yul? Dari sebelah kanan saya dulu kali boleh ya. Kanan. Kalau saya belah Ini kiri dari, ya. dari Mas Sinigami. Oh iya, Mas Tobil. Mas Tobil, Ya. kemarin boleh di-share sedikit dong kemana aja turnya dan di mana aja. Kasih tahu sedikit Semeton Insight. Ya. Sebelumnya selamat sore semua. Sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi apa tadi pertanyaannya lupa. Gimana Mas? Lupa. Kemana Lihat. aja dan di mana aja turnya? Jadi Sinigami bulan lalu sama Rosen Muller itu tur di 6 titik di Jawa. Oke. Ya, jadi titik pertama kita itu ada di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Enggak sih, lebih tepatnya di Cimahi. Iya. Gitu. Terus titik kedua ada di Jogja, titik ketiganya ada di Solo, titik keempat Klaten, titik kelimanya ada di Malang, dan terakhir itu ada di Sidoarjo. Itu titiknya Sinigami sama Rosenmuller. Oke. Berarti Barengan. sebenarnya kemarin barengan berarti ya Iya turnya. benar. Jadi kita kemarin itu
Sempet pertama sih yang ngide kemarin tuh sebelum turnya berdua ini, Shinigami duluan. Ya sebenarnya cuma di Jawa Tengah sama Jawa Timur aja. Tapi akhirnya salah satu dari teman-teman Rosen itu Ipung namanya ngajak kita gimana kalau kita Collab berdua aja. ya collab aja. Oke. Jadi biar lebih banyak titiknya, terus lebih rame, lebih fun aja. Jadinya ya udah kita jadiin satu. Gitu. Oke. Kenapa Rosan Muller mau gabung sama Shinigami untuk collab kemarin? Oh, yang pertama kemarin Rosan tuh memang sudah ada rencana tour dari tahun lalu. Itu rencananya kita memang pengennya ke daerah Bandung. Nah, terus kita dengar-dengar nih ada dari Shinigami juga pengen tour gitu kan ke Jawa. Kenapa kita enggak samaan aja, barengan aja, mumpung kita sama-sama satu tujuan gitu juga. Berarti sebenarnya karena kebetulan tujuannya satu, dibarengin aja, terus kayaknya lebih seru kalau lebih rame gitu ya. Betul. Oke. Karena mungkin genrenya juga mereka masih sama, jadi mungkin ketika mereka tour ya kita gabungan nih, masa kita sama mungkin gitu ya. Betul. Oke, oke mungkin dari Mas Timi sama Mbak Kesha menjawab. Halo, dari saya dulu jawab ya. Yoi. Hampir mirip juga sih titiknya, ada 6 titik kalau Little Mascara dan Dedar. Cuman yang Dedar itu hanya di 3 titik kota aja ya Kak ya. Cuman di 3 titik. Yang pertama itu kita mulainya dari Depok ke Jakarta, lalu besoknya Bandung, dilanjut Solo, Semarang, dan terakhir di Yogyakarta. Itu sih titik-titiknya. Dan kemarin kita juga bareng-bareng sama teman-teman Dedar buat berangkat karena emang awalnya sih karena diundang oleh Cherry Pop di titik terakhir di Jogja. Jadi kita mikirnya apa cari juga ya titik-titik di kota lain. Jadi kita sekalian tur Jawa gitu. Dan ini pertama kalinya Little Mascara pertama kali tur dan main di Pulau Jawa gitu sih. Woi, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke, ini rising star Cukup kita berani ya. soalnya. Benar. Titik pertama langsung ke Jawa. Langsung ke Jawa, benar biasanya turnya. mah keliling di sini, kafe-kafe, ke Mantang, ke Loten. Ya, selanjutnya Mas Timi. Sebenarnya udah diwakilin sama Kesha, saya anggapan mungkin jadi perwakilan dari The Dares as manager gitu. Jadi ada sebuah, maksudnya ini mungkin bakal jadi strategi buat teman-teman ya gitu ya. Yang dimana ya mungkin kalau terlihat The Dare itu tanpa tajuk sebenarnya. Tanpa tajuk yang cuman kayak ngasih posternya itu berupa schedule bulanan. Sedangkan yang Little Mascara yang fokus dalam Java Tour gitu. Jadi sebenarnya ada agenda yang dimana The Dare itu memperkenalkan sebenarnya. Mengajak si Little Mascara buat ke beberapa teman-temannya di kota-kota lain dan juga sampai akhirnya si Little Mascara berkesempatan buat main ke Cherry Pop gitu ya. Maksudnya untuk band Sumur Jagung tapi udah dapet attention di festival tuh menurut saya tuh adalah hal yang cukup cepat ya sebenarnya. Iya. Karena dulu The Dare tuh merasakan tour dari 2018, 2019 itu attentionnya nggak ada. Sampai akhirnya meledaknya di 2022 gitu. Jadi kayak ngelihat Little Mascara dengan posisi sekarang itu sepertinya akan seru ketika nextnya mereka tour itu akan dapat perhatian yang lebih banyak sih sebenarnya gitu sih. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, itu perjalanan kalian ya di 6 kota di Pulau Jawa. Selanjutnya apa sih tujuan kalian melakukan tour ini gitu? Mungkin dari Mas Timi dulu, biar ini gitu. Biar bolak-balik ya. Iya, tektokan. Sebenarnya kalau tujuannya itu udah jelas bikin pasar ya. Karena kayak kita ngomongin soal di Lombok ini, kita tidak bisa memungkiri sebenarnya Jakarta sentris itu pasti gitu.
yang dimana secara pasar itu udah jelas adanya di kota Jakarta gitu. Akhirnya kalau kita memulai dari timur ke barat, jadi algoritma Instagram tuh agak susah sebenarnya. Karena bakal tertelan isu-isu yang dari barat gitu. Sedangkan kalau kita starting dari barat menuju timur, isunya itu akan turunnya ke timur gitu. Itu yang sebenarnya yang tak pelajarin dari 2018. Tujuannya kalau saya udah jelas ya, maksudnya saya garis bawahin tuh untuk membuat pasar gitu. Karena kalau kita tahu sebenarnya pasar di Lombok ini sebenarnya kayak apa yang terjadi di Jakarta, di Lombok itu ngikut gitu. Itu tidak bisa, udah jelas gitu. Makanya kenapa akhirnya saya mencoba terus kayak ngejar market di Jakarta biar secara number yaitu listener di Spotify atau enggak di digital streaming platformnya itu naik gitu. Agak susah sebenarnya kalau ngomongin soal caranya, tapi itu salah satu bentuknya adalah berupa bentuk tour yang dimana mereka looking forwardnya tuh ngeliat, mereka dengerin karya, abis itu menonton, abis itu mulai menikmati, baru akhirnya ya kayak gitulah sebenarnya. Kalau dari Little Mascara kira-kira tujuannya apa? Paling kurang lebih sebenarnya sama. Iya, Tapi sebenarnya udah sama. apa yang menjadi tujuan lain, goalsnya kali dari Little Mascara? Selain yang dibilang sama Kak Timi, itu udah hampir semua ya udah dijelasin sama Kak Timi, cuman mau jelasin lagi. Kita pengen ketemu langsung sih sama pendengar-pendengar yang ada di Pulau Jawa. Karena kan kita awalnya kan emang udah rilis di platform duluan kan. Tapi agak kurang gitu ya kalau misalnya kita cuman rilis-rilis terus tapi kita nggak ketemu langsung sama orang-orang di situ gitu. Jadi ya itu pertama silaturahmi sih. Silaturahmi, terus selain sama yang dengerin, kita juga silaturahmi sama yang bikin acara, terus sama apa namanya, ya pengurus-pengurus di situ lah, gitu, orang-orang di sana yang emang di skena yang sama gitu. Jadi biar ada suatu keberlanjutan. Jadi kita datang ke situ buat ketemu, ngobrol, kan kita nggak cuman perform aja kan, pasti kita dapat ngobrol juga, kenalan langsung. Jadi ya di traktir makan gitu. Sebenarnya sih. berarti kurang lebih kayak nambah relasi Ya, betul. di bidang yang sama. Siapa tahu nanti rezekinya masih ada, next diundang lagi gitu ya Kak ya. Nggak dicari pop aja di event-event lainnya yang kebetulan ada mereka di dalam sana. Kalau dari Rosenmuller gimana? Kalau dari Rosan Muller mungkin enggak jauh beda dari Deder sama Little Mascara. Cuma tambahan dari Rosan Muller tuh kita kayak tour tuh kita anggap seperti silaturahmi gitu sama teman-teman yang dari luar yang udah pernah datang ke Lombok terutama. Kita pernah diajakin kayak ayo dong Rosan keluar. Memang Rosan nih yang kedua kalinya Oke. ke Jawa Timur, pertama sama personil lama, kedua sama saya. Udah sih gitu aja dia. Oke, berarti karena ada bisikan-bisikan Ya, dan bisikan-bisikan. ajakan. Jadi pengen aja Ya, pengen gitu ya. aja sih. Oke, kalau Shinigami. Kalau dari Shinigami sih sebenarnya hampir sama semua ya, sama The Dare, sama Rosen. Harus beda, nggak boleh. Cuma sama. bedanya Nggak kalau boleh. kita sendiri tour ini kita anggap ya pertama mencari koneksi baru, mencari teman-teman baru, mencari suasana mungkin gigs yang baru, terus lebih ke ini sih sebenarnya, lebih ke liburan sih sebenarnya. Itu Iya. plusnya kayaknya, Ya. itu bonusnya. Kayaknya Sama wisata 80% kuliner. liburan kalau Iya. Tobil. Tujuan utamanya itu wisata kuliner Ya, Iya. dan liburan ya. makan dan senang-senang. Makan Iya, dan itu yang senang-senang, terpenting. Kalau ya. nggak senang-senang kan Perut sulit. kenyang, Iya, hati iya. senang gitu Iya, ya. iya, perut Ya lanjut, bingung. Oke, selanjutnya Yul, apa yang mau ditanyain ke mereka? Suka deh lempar-lempar gitu ya. Bisa loh dia tanya sendiri padahal ya. Iya, Oke. maksudnya kan, iya kalau saya doang nanti takutnya berat banget nanti. Iya, kalau saya Ngopi. nggak ada ini Yoi. kebetulan Ngopi, yang sisa ngopi. kopi nggak ada. Jadi kopi saya sebelah sini ya. Oke, Bentar dulu, ini saya kopi nanya dulu. dari Ace. Dari ya.
Ace. Terima kasih Ace. Terima kasih, Ace. Hadap kamera dulu, tunjukin Ace-nya. Makasih Es, I love Es. Oke, next. Ini mungkin lebih ke pertanyaan awam gitu ya. Saya kan pengen nanya, pengen tahu kenapa harus ada space-nya gitu ya. Gimana sih cara teman-teman tuh nentuin titik mana yang mau dituju dari sekian banyak tempat? Kenapa nggak kayak ya udah Cirebon, Cilegon gitu? Kenapa memilih titik-titik yang tadi disebutin? Dari mana dulu nih? Ya. Boleh siapa yang mau jawab deh, angkat tangan atau bunyiin dulu Atau belnya, ini aja ya. gitu ya. Dari tengah kan tadi Iya, udah dari boleh, pinggir, dari tengah sekarang. Dari Boleh. Oh, ladies Arya first, dulu, ladies first, Ari, boleh Ari. ladies first. Oh ya udah dari dari Kesha. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau titik-titik itu sebenarnya ditentuinnya kita kan kemarin ada undangan duluan dari Cherry Pop. Hmm. Jadi kita kayak berpikir gimana kalau rutenya itu dari barat gitu kan, dari barat, dari Depok apa segala macam. Cuman untuk menentukan kenapa kita bisa main di Depok, Jakarta, Bandung itu tuh ya kita nyari juga sih, nyari di situ. Jadi bukan yang kita diundang sama mereka, enggak. Jadi emang kita mencari kolektifan atau apapun yang mau menampung gitu. Yang mau menampung kita, iya. Kalau yang di Jakarta kemarin kita kebetulan kita H-2 baru tahu bakal main di mana gitu. Karena emang ya nyari sendiri gitu kan. Jadi makanya kita nggak terlalu tulis lokasi juga di Jakarta di poster turnya. Itu sekali lagi kita nyari sendiri, kita kontak-kontak orang-orang di situ, siapa yang bisa, yang mau menampung kita. Kebetulan kita bakal pergi bareng Deder buat ketemu sama teman-teman di sana gitu sih. Oke, Oke. Mas Ari. Next, kalau Mas Ari. Kalau dari kita tuh mungkin kayak kita tuh udah nyebar duluan. Rosen nih bakal sama Shinigami bakal tur tanggal sekian. Nah dapat titik pertamanya tuh di Bandung. Untuk kota-kota selanjutnya tuh dia menyesuaikan kayak teman-teman tuh, ayo lanjut Bandung gitu, kayak lanjut Malang gitu. Nah kayak gitu sih dari koneksi teman-teman sana. Oke, berarti sama, kurang lebih sebenarnya sama. Oh, iya, Ajakan, sama. koneksi, dan tadi mungkin nyari-nyari sendiri gitu ya. Ya, sama. Karena tujuannya memang awareness Iya, dan iya, nyari mengenalkan. relasi baru. Kalau Mas Tobil, ya. Saya mau bilang top wadalah, beda ya. Ayo Mas Tobil apa? Ya kalau dari Shinigami sih sama Rosen karena kita dari awal pertama kali kita collabin tour kita berdua ini kita ngubungin teman-teman sebenarnya dari Jawa Baratnya, Jawa Tengahnya sama Jawa Timurnya. Kebetulan ada beberapa koneksinya dari Shinigami, ada koneksinya dari si Rosen. Jadi akhirnya dua band yang punya koneksi yang berbeda ini dijadiin satu dan akhirnya dapat ke 6 kota itu. Oke. Kalau Deder, ini kayaknya kalau Deder mostly emang invitation berarti. Enggak. Enggak Sama. harus. Ini maksudnya ngomongin soal cara menentukan kan misalnya Iya, iya. memilih. Iya. Kenapa di sini, di titik Ya, ini? gitu. sebenarnya kita ketika udah masuk di Spotify itu sudah ada datanya sebenarnya. Oke. Jadi di Spotify itu udah ada top 5 sampai top 10 gitu. Kota. Ya, kota insight yang gitu ya. paling banyak mendengarkan lagu kita gitu. Jadi tinggal disortir aja mau yang dari mana, mulainya dari mana. Misalnya kayak kebanyakan ya sebenarnya itu dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja. Itu top 5 itu. Jadi kayak maksudnya kalau saya ngeliat beberapa band-band teman-teman juga yang akhirnya mostly listenernya sudah di atas 10.000 atau udah 20.000 itu pasti top 5-nya itu. Tinggal nyari di bawahnya apa. Sama juga kita kayak pemetaan misalnya kayak mau tour Asia gitu. Sama juga ada yang versi luar negerinya gitu. Nah untuk cara dapatnya itu ini saya berkaca dari tahun 2018 ya. Di mana tuh selalu ngelemparnya lewat Instagram. Jadi
public interest dulu, kayak kita ngelempar, kira-kira kalau kita tur ke Jakarta ada yang mau bikinin kita acara nggak? Sebenarnya kayak gitu konteksnya. Sampai akhirnya ada yang ngontak, oh di sini nih, mau nggak kalian tak bikin acara? Mau nggak kalian tak bikin acara? Sebenarnya bener-bener kayak natural dan bahasanya Lomboknya jamak-jamak gitu. Cuman mungkin bagi saya kekuatan Instagram gini ya, apa namanya, internet ya zaman sekarang, kayak semua orang bisa berinteraksi walaupun tanpa mengenal, tapi ada rasa itu yang dimana dengan kayak ketertarikan musik yang sama kita suka. Jadi ketika kita ngelempar, guys kita akan melakukan tour di bulan ini. Kira-kira titiknya di Jakarta, Bandung, Bogor. Ada nggak teman-teman? Jadi sebenarnya ketika udah ada yang nge-connect satu tempat, contoh Jakarta. Jakarta tuh kita tinggal kontak, Mas kalau ada yang di daerah Bandung ada nggak gitu. Dikasih lagi koneksinya gitu. Sampai seterusnya seperti itu. Sampai akhirnya kalau mungkin Deder di usia sekarang kayaknya udah pasti di-invite ya. Cuman saya tuh selalu ngelakuin hal yang dimana tidak pernah memanfaatkan itu. Makanya ketika tour yang kali ini, jadi teman-teman saya di Jakarta tuh selalu nanya, Tim kira-kira tour kali ini donaturnya siapa gitu. Karena Deder tuh selalu nge-cross gitu. Jadi ketika dapat undangan dari suatu tempat, kita gunain biaya fee kita untuk kita berkunjung ke teman-teman lama gitu. Jadi sampai Lombok tuh uangnya udah habis aja gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Oke. Nah, mungkin kalau yang dijelasin tim itu saya juga kepikiran kayak gitu, gimana mereka menentukan titik-titik itu, apakah ada riset ketika saya harus ke Pulau Jawa Timur yang mana, mungkin di Malang pendengar ini misal contoh Rosenmuller seberapa banyak sih pendengar hardcore, mungkin seperti itu, ada kepikiran pasti kayak gitu ya. Pasti Oke. ada kalau itu. Oke, mungkin selanjutnya ini tadi mungkin langsung pertanyaannya yang bagaimana kalian bisa terhubung dengan orang-orang di titik tur yang dituju. Nah kan kayak misalkan saya harus ke Jakarta gitu, apakah sebelumnya udah ada persiapan gitu, atau ke Jawa mana, apakah ada teman-teman yang udah emang benar-benar siap di sana membuatkan kalian event atau segala macam? Gimana? Saya pengen nanya Shinigami aja deh. Kalau dari kita kebetulan dari ke-6 titik itu kita jauh-jauh hari sudah menghubungi teman-teman kita yang di 6 titik itu. Jadi kayak contohnya di Bandung kita ada teman kita namanya Afif di sana. Terus habis itu di Jogja ya. Di Jogja itu ada Alfredo. Jadi Alfredo itu dulu pernah di sini ya. Ya kan? Dulu pernah di Lombok, terus connect sama teman-teman juga semuanya di satu scene yang sama. Akhirnya di Jogja, dia yang memberikan titik buat kita main di Jogja waktu itu. Terus yang di Solo itu kalau nggak salah, nah kalau yang di 2 titik itu Jogja sama Solo itu dapatnya dari teman kita Alfredo itu. Terus di Klaten itu kemarin kita dapat titik di Klaten itu dari teman-teman kita, teman-teman saya sama teman-teman Tata kebetulan. Waktu masih main motor waktu itu, masih motor custom gitu. Oh, anak motor. Ya, jadi memang dia sudah pernah ke sini dulu untuk kerja, terus kita kenal segala macem. Akhirnya dia kebetulan pun dia juga berkecimpung di scene yang sama. Dan kebetulan dia salah satu kayak bisa dibilang apa ya, mas-masan yang ada di The Jeblok. Abang-abangan. Ya. Jadi itu. Oke. Terus yang di Malang sendiri, Malang sama di Jawa Timur, Malang sama Surabaya itu kebetulan juga kita dikasih titik sama Bliogi. Bliogi kebetulan di sini orangnya cuma berhalangan hadir. Yogi Insight. Enggak,
Oh enggak, maaf. Liogi maaf. namanya. Kirain. Itu. Jadi sebenarnya semuanya memang sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum Oh, kita gitu. berangkat. Oke, kalau tadi Mas Timi udah jelasin kayaknya itu ya. Kayaknya tadi udah sekalian gitu. Gimana Mas Timi nyari relasi di Jakarta apa segala macam. Nah mungkin kalau saya pengen tanyain selanjutnya itu ini mungkin hal teknis ya. Gimana sih kalian nyepin modal buat akomodasi, terus buat tempat tinggal, terus di perjalanan? Gimana kalian nyari modal itu loh? Kalau misalkan secara kasarnya kan mungkin kalau misalkan saya berpikir kalau saya mau tur mungkin saya perlu nyari sponsor gitu. Karena kan tur ini perlu banyak modal ya, bukan di satu dua Dari tempat. orang tua, bener nggak? Dari mami tolong. Bares kurere le mudi. Modal iman, semuanya Oh, itu iya. kan dari orang tua yang ngebentuk mental Benar. segala macam gitu sih. Kalaupun dari orang tua juga apa masalahnya gitu. Iya, halal. Enggak ada. Yang penting bukan dari pajak negara aja. Prit ya. Onside, oke. Mas Tobil gimana? Mas Tobil. Dari mana? Ari aja, tobil aja. Kalau kita kemarin tuh untuk pendanaannya tuh pertama dari penjualan merchandise. Oke. Yoi, penjualan merchandise, terus ada uang kas sedikit. Oh Uang kas, ada ya. uang kasnya. Rasan. Untuk jalan-jalan aja dah memang uang kas. tuh. Oke. Organisasi. Siapa bendaharanya Rosen? Seperti tidak meyakinkan orang-orang Rosen megang duit. Oke, ada mau ditambahin? Kesha? Timi? Cara mengelola mas, Iya, mengelola nyari modal. modalnya. Kayak yang saya ngomong tadi, yang pertama itu karena kita dapat undangan ya dari Cherry Pop, itu modal awal tuh. Yang dimana itu sebenarnya udah punya akses transportasi menuju Jakarta doang tuh. Nah baliknya kita nggak tahu kan, itu berupa merchandising, terus kedua jual barang, terus gade motor kayak gitu. Gade motor. Terkadang semuanya tuh harus perlu effort ya. Oh iya benar. Iya. Apa Ini yang- serius mas. Loh, Duh, emang bohong? saya kan tidak tahu. Oh, Ini gak motor dikasih- doang, motor doang. Nah, jadi sebenarnya Motor banyak hal sih doang. maksudnya. Iya. Kan gini ya maksudnya. Karena kan kalau untuk hidup di Jawa itu kan gambling yang besar, kita tuh shock culture. Benar, Oke, benar. betul. Perbandingan uang dan segala macam di sini tuh mungkin secara nilai mungkin harga kopi sama nih. Enaknya Johan Is, ntar loh. Oh, iya. Intermezzo. Ada iklan. Cuman biaya Gojek segala macam itu kan Iya, banyak benar. banget itu pengeluarannya. Dan untuk kita apalagi kemarin tuh sama dari Little Mascara tuh kita totalnya ber-17. 17 orang. 17 orang. Jadi makan sehari itu udah sekitar wah banyak dah gitu di atas hampir setengah gaji. UMR Iya Mataram. gitu. Jadi kayak kalau misalnya itu terjadi dan sampai kita kan 2 minggu ya. 2 minggu tuh mungkin boncos banget ya. Makanya kenapa The Dare beberapa kali sama Little Mascara tuh bikin apa namanya kayak tuker Barter. barter. Oh, iya, 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 Kebutuhan iya, iya. pangan namanya di mana merchandise ditukar dengan kebutuhan pangan berupa beras atau enggak bahan-bahan yang bisa diolah buat dimasak gitu. Jadi strugglingnya seperti itu sih. Jadi kalau ngomongin soal dari mana ya kayak gitu niat. Kalau udah niat kan sebenarnya tuh kita setinggi apapun itu badainya bakal kita lewatin. Betul, ya, betul. kalau niat ya. Nanti ambil rumah baru minum panadol gitu-gitu. Pusing dikit. tuh. Paracetamol. Ya gitu-gitu. Oke, berarti survive banget ya kalian di sana ya. Kayak
Anjir kayak kepikiran buat makan buat 17 orang. Kalau Rosen ada berapa orang total? Kemarin kita jalan ber-10. 10 orang. Itu dua band. Dua Rosan band. sama Shinigami. Iya, iya. Oh, oke. Ada bawa kru segala macam. Kru nggak ada. Oh Semua- Heru enggak kamu anggap? Oh Heru, sorry. Pak, Ruar. tidak bawa si Heru sama Eki. Eki Saril. Tolong. Oke, Yul. Oke, kalau dari saya mungkin saya pengen tahu panggung yang mana yang paling berkesan. Dari sekian banyak titik yang paling berkesan. Dari Rosan dulu boleh? Kalau kita hampir semua berkesan, tapi yang paling berkesan tuh di Solo. Di Solo, kenapa? Iya, karena tempat mainnya tuh di kampus isi Solo. Oke, Tempatnya tuh di basement. oke. Jadinya lebih chaos gitu. Oh, Gimana? dapat banget vibes Dapat banget di sana, hardcore-nya yoi. gitu ya di basement. Terus apa lagi yang membuat dia paling berkesan di antara semua tour? Tempatnya aja atau orang-orangnya Ya juga? orang-orangnya juga asik-asik Sing banget. along Yoi. semuanya. Bukan sing along kali ya bahasanya kalau hardcore apa bahasanya Mas? Mosing. Mosing along. Two step. Bukan, bukan. Mosing aja. Mosing aja. Oh, mosing aja, Pogo oke. gitu, two step gitu. Oke, kalau dari Mbak Kesha. Sebenarnya semua titik itu punya ceritanya masing-masing. Karena kita juga pertama kali main di Jawa, jadi pertama kali juga kita menemukan orang-orang yang berbeda gitu kan. Tapi kalau dibilang yang paling berkesan itu mungkin di titik ke-5 di Semarang. Karena itu tuh mungkin udah lagi capek-capeknya mungkin ya di situ sebelum yang terakhir di Cherry Pop. Itu venue-nya kebetulan kita di dataran tinggi, jadi view-nya itu city light. Terus juga pada saat kita perform 2 lagu pertama itu udah langsung hujan. Dan itu kita venue-nya kayak semi outdoor gitu. Jadi yang ada atap cuman di bagian panggung. Nah, karena hujan itu kayaknya ya yang bikin berkesan. Jadi orang-orang tuh pada naik juga ke panggung kita. Jadi kita benar-benar satu panggung sama penonton. Oke. Terus Intimate yang iya jadi jatuhnya intimate. Padahal hujan kan tapi kayak nggak kerasa dingin gitu sih. Oh, oke. Alat-alat aman. Aman. Aman ya. Intimate karena ada karena terpaksa. Tapi itu nggak masalah itu waktu naik Nggak Kak? masalah sih. Nggak masalah Iya. berarti ya. Maksudnya nggak serame itu yang naik juga. Ada yang memilih basah-basahan juga. Hujan-hujanan. Ada, Ada kan ya? yang Pasti loh. hujan-hujanan ada, yang emang naik sama kita juga ada. Itu yang naik sama kalian tuh kalian yang nyuruh, ngajakin. langsung naik karena Oh kan mereka tiba-tiba naik aja ya. Belum dibukain pintu udah masuk gitu. emang, dia langsung. Nggak Oke ada natural pintu, aja Yul. karena mungkin Insting emang konsepnya bertahan itu berbaur outdoor dan Iya, acaranya emang kecil-kecilan kayaknya Iya, sepertinya emang ya. rata-rata juga kita semua gigs sih. Oke, oke, oke. kecuali Gigs yang sama terakhir. konser beda. Kalau Oke, konser siap, ada Pak. barikadenya, gigs mah ya milik kita bersama Siap, gitu. siap Pak konser Lombok. Yoi. Oh selain itu juga ini sih yang berkesan Cherry Pop juga sih Oke. termasuk karena Cherry itu Pop. festival pertama. Pertama, Iya, bener. betul. Itu baru konser. Itu festival terbesar di Festival. Jogja ya kalau nggak Iya, salah ya. Iya. betul. Oh, iya. Keren banget. Lebarannya anak skena Jogja katanya Yoi, Mas. bangga banget lah kita sebagai orang Lombok punya band Lombok akhirnya ada Tampil. penampil Iya. di Cherry Pop itu. Kalau misalnya hujan di Cherry Pop terus ada yang mau naik, boleh nggak itu? Nggak boleh? Boleh malah, Mas Dimi mungkin ceritain yang ini. Iya, karena nggak, saya Mas? ada ngeliat gitu Tapi seru kayaknya banget. biasa kalau udah kayak gitu konsepnya udah nyewa pawang kali ya. Bener sih. Ya, Ini. Karena kemarin tuh 28.000 penonton ya maksudnya. Wow. Kalau itu yang di non sama mereka iya, ya 28.000 penonton cukup cerah dan maksudnya Little Mascara kebagian di main di sore hari gitu. Nggak expect-nya itu untuk Little Mascara karena saya tuh selalu mengcompare sama kejadian The Dare 2018. The Dare itu awal mulai itu penontonnya cuma 10 sampai 15 pas ketika 2018 2019. Tapi Little Mascara ini cukup berbeda. Dia udah ketemu di range penonton 100 gitu. Jadi attentionnya udah lumayan oke gitu. Nah, pas di Cherry Pop itu kayak akumulasinya itu tiba-tiba penontonnya banyak banget tuh.
untuk main sore yang dimana mereka belum mengenal lagunya, cuman udah mangguk-mangguk gitu. Tapi ada beberapa yang udah nyanyi itu kayak singelong sendiri-sendiri, happy sendiri-sendiri gitu. Kalau ceritanya Deder cukup berbeda karena Deder akhirnya bisa main di Jogja di mana 2 kali gagal, makanya kalau kemarin itu ada selebrasi penonton perempuan naik ke atas panggung itu kalau nggak salah ya itu kurang lebih 1.500 penonton tuh. Karena kayak rame banget Di depan. di depan tuh. Ya ini saya cerita yang Cherry Pop ya. Jadi Oh, kayak yang Cherry cukup Pop. Oh, iya. sangat amat kayak kaget gitu. Nggak nyangka juga kayak hal yang ditunggu bandnya vakum ya. Apa yang ditunggu sih gitu. Ternyata banyak hal yang ditunggu karena Deder ini kayak beberapa kali tuh batal main di Jogja dan akhirnya kita tuh berjanji next time bakal sana. Akhirnya menjanji kepada teman lama yang dimana ditepati akhirnya meledaknya di sana gitu. Kangen lah ya. Kangen gitu. Ya makanya itu udah kayak ada sekitar 1.500 penonton yang dimana sebelahnya ada Fish, sebelahnya juga ada band dari Jepang, Tokonoma. Cuman kayak Deder ini kayak narik masanya tuh gede banget itu kayak sampai lumer tuh di atas tuh. Saya juga kan pada satu jadi adisionalnya kan main gitar kayak udah pengen nangis gitu. Nah setelah kejadian itu semua krunya nangis tuh. Jadi kayak maksudnya tur kali ini tuh banyak acara nangis-nangisan karena kayak ditutup oleh selebrasi yang epic gitu. Yang dimana tur kita nih ini out of the record sih, banyak drama sebenarnya. Yang ini kita nggak bakal mau ceritain juga kejadiannya kenapa ya gitu. Makanya kenapa kejadian Cherry Pop itu sangat sentimental karena banyak adegan nangisnya. Kita tuh kayak pengen mau ngumpatkan kata-kata kasar tuh cuman kayak ini akhirnya gitu. Kayak tur ini kelar, bukan sebenarnya penontonnya rame, tur ini kelar gitu. Itu sih sebenarnya yang diucapin sama anak-anak gitu sih. Titik terakhirnya gitu kali ya Mas ya, setelah banyak drama, kerikil-kerikil, badai gitu, akhirnya pelangi gitu. Gitu kali ya, lebih ke terharu mungkin Mas. Atau Iya. nangisnya Nangis karena bahagia gitu. nangis bahagia kan ya, Nangis bukan bahagia. kayak gitu, pengen ngeluarin kata-kata kasar kayak tadi. Tapi kalau misalnya boleh tahu banyak titik pasti banyak nyiapin kostum juga, outfit. Benar. Terutama buat tim yang banyak anggota cewek. Mungkin kalau cowok ya mix and match lebih Bodo banyak gitu amat ya. aja. Yang penting hitam ada di badan Yang ya. penting hitam. Nah ini tuh Tulisannya biasanya tebel, nyiapin ya. outfitnya gimana kalau teman-teman Little Mascara sama Deder? Kalau kemarin sebenarnya itu sih yang dipusingin ya sebelum tour selain persiapan fisik, persiapan dana, persiapan wardrobe juga agak bikin pusing apalagi buat perempuan kan. Jelas. Kita kayak pengen lemari tuh kalau bisa dikirim gitu. Cuman kemarin itu caranya ya paling kita hitung dulu mainnya berapa kali. Oke. Terus kira-kira butuh ganti baju apa enggak karena kan kebetulan saya juga bantu Deder jadi adisional jadi kayak sekali main tuh 2 kali jadi kan 2 outfit yang berbeda kalau bisa ya 1 mungkin cuman di mix match aja itu sih paling cara kita persiapinnya terus juga kemarin jadi kita bawa barang tuh benar-benar kalau yang cewek-cewek ya rata-rata bawa barang tuh benar-benar barang pribadi aja yang kita bawa yang banyak gitu kan kalau yang cowok-cowok kan udah bawa alat bawa snare drum apa segala macam itu kayak kita ya bawa capek bawa barang juga sendiri ya. Berarti wardrobe itu dibawa sendiri juga? Iya. Dibawa sendiri juga ya? Sendiri. Oke, mandiri. Karena kalau dibawain orang udah nyusahin kan Bener-bener. udah bawa alat. Dan itu berpindah-pindah tetap bawa barang iya. sebanyak Jadi itu sebenarnya berarti? itu kita tuh kayak lagi study tour. Oke. Cuman ya lebih ribet sedikit lah karena barang-barangnya lebih gede-gede. Oke, study tour kepala sekolahnya Kak Timi ya. Kalau Deder tampil Kak, ada andilnya nggak outfitnya dari seorang Kak Timi atau ya udah mereka yang nentuin sendiri? Udah aja gitu. Maksudnya kayak Ya saya udah tuh udah haknya dia, brand masuk buat dia juga pun udah haknya dia. Saya Oke. tuh kayak cuman kayak
oke nggak ada partai nih, gitu. Oke nggak ada berbau politik nih. Iya, Ya udah gitu oke, doang sih. oke. Di belakang kasidahan ya kayaknya ya. Oke, main apa ya? Rame banget di belakang. Warlock. Mending join aja di sini ya nonton Iya. Homecoming. Ntar So. ya, Betul. ntar malam. Bajunya Ntar sih malam udah bakal kayak seru. baju-baju band gitu Iya, loh yang iya. dipakai. Jadi saya pikir tadi penontonnya di sini Kak. Iya. Oke, ada lagi nggak dari Kak Cole? Ya kalau dari dress code mungkin ya itu buat mereka penting ya. Tapi ya itu mungkin udah disiapin semuanya. Mungkin untuk pertanyaan saya nih, tadi udah dijelasin kan ketahanan pangan yang barter itu tadi. Kenapa apa sih yang bisa tercetus ide kayak gitu itu? Kenapa gitu? Apa ada hal-hal yang disampaikan mungkin dengan seperti ini ada untuk menyadarkan pentingnya apa gitu mungkin merch atau apa gitu. Sebenarnya karena kepepet sih, itu pure tuh. Pure Kayak, kepepet ya. Mungkin kalau ya maksudnya saya selalu percaya kayak lapar tuh akan menimbulkan sebuah daya kreativitas. Menurut saya itu bukan kreativitas, tapi hanya kayak bagaimana cara ilmu untuk bertahan hidup aja. Yang dimana uang sudah menipis, kalau terus-terusan kita menggunakan buying yang biasanya belanja online, menggunakan Gojek gitu ya. Itu mahal banget gitu. Jadi gimana caranya kita tuh bisa hidup dengan biaya murah, cuman makan enak, makan banyak gitu. Nah di Jogja itu pasukan kita bertambah karena personilnya yang kayak Yolan datang tambah ada 4 orang karena suaminya anak-anak jadi sekitar 21, belum teman-teman di Lombok yang datang lagi ada satu rumah itu ada 25 orang gitu. Gimana caranya 25 orang nih hidup, kita kan maksudnya nggak enak banget ya ketika misalnya ada temen dari Lombok yang akhirnya ke Lombok ke bela-belaan ikut Base terus camp. kayak sini dong uangmu gitu. Kan kamu makan di sini. Kan nggak enak banget deh gimana cara equal gitu kayak kamu datang ke sini kita tuan rumahnya, kita jamu nih sama selama kamu di sini selama 3 hari gitu. Paling tepatnya dengan cara yaitu Barter itu ya. barter dengan harga MERS yang dimana mereka ngasih, kita minta request, kalian bawa apa gitu. Oh dari kalian minta apa kak gitu misalnya. Oh kita perlu beras 10 kilo kayak gitu. Kita perlu ikan, kita perlu ayam yang sudah dipotong, kita perlu paha, kita sebutin. Itu selama tur. Selamat tur. Jadi itu tur yang di Jogja karena udah posisi duitnya udah habis tuh. Karena Tur di Jogja itu Tur tur ke terakhir. berapa? Terakhir cari Ya, pop kan ya berarti ya. Itu titik tanggal 4, dari Oke. tanggal 4. Karena ya dari tanggal 4 kan. Karena kita tuh banyak perhitungan yang gagal. Kita sebenarnya pengen jalan dari tanggal 29 pakai kapal karena ternyata kapalnya lebih maju. Jadi start dari 27, habis itu kita stay di Surabaya 2 hari nggak ngapa-ngapain, nggak jualan. Terus kita ke Jakarta, pengeluarannya terus tiap hari makan banyak gitu karena ya itu kita anggotanya banyak. Nah pas sampai akhirnya di titik Jogja, di situ dana udah limit banget tuh sebenarnya. Terus teman-teman makin datang tuh bukan saya nganggap teman-teman saya nyusahin ya, tapi kayak waduh ini kayaknya harus putar otak caranya nih ya dengan cara merchandise. Dan itu pun ternyata kita tuh disupport habis-habisan sama anak-anak dan ada juga lebihnya yang dimana lebihnya dari bahan pangan tuh kita bagi-bagian ya guys ya. Kita bagi-bagian ke orang yang membutuhkan dengan kita masak dulu sebelum kita keluar dari kontrakan itu. Kita sebar di jalan ada beberapa nggak banyak sih sekitar 15 pack gitu. Kita bagi-bagian ke pahlawan jalanan bagi saya gitu. Yang dia kayaknya lebih perlu daripada mubazir gitu sih. Berarti kurang lebih 6 hari itu kayak gitu Kak. Bisa tertutupi, maksudnya kurang lebih bisa tertutupi dengan barter itu. Bisa banget. Oke, wow. Karena kan semua udah ada requestnya tuh. Iya. Sampai bahan cabe, bubuk segala macam semua ada gitu. Oke, yang masak siapa? Nah, Pertanyaan saya. Ini Ya. seru nih sebenarnya. Jadi semua yang makanan tuh respect aja dah modelnya. Karena asin, pahit, enggak ada Yang rasa. penting ada rasanya aja ya, Yes. bisa dimakan Kan gitu. Badan ini perlu Perlu nasi penyesuaian. dan itu Iya, doang iya, ya. iya, benar, Kayak maksudnya masalah enak apa enggak itu
perspektif lain urusan ya. belakang. Oke. Yang penting Biarkan mamin. iya benar. Kalau Ya. kata ibu-ibu biarkan perut yang mencerna. Iya, soal ya. kuman itu angka Iya, vitamin. kuman. Ya. Betul, Selama betul. maksudnya prosedur masaknya masih digoreng atau Betul, mau ditumis, betul, bukan betul, kayak betul. diinjek-injek gitu. Iya. Makanan Kalian nggak mana ada. tuh yang diinjek-injek ya? Familiar. Iya, maksud saya kalian nggak ada gitu inisiatif rekrut tim yang khusus chef gitu. Ya kan bayar lagi kan. Oh, Ya, siapa mungkin kita ajak pasti bayar lagi. oh iya benar. Ya oke, menarik ya itu mungkin hal yang baru mungkin di saya pribadi dengan merchandise menurut saya penting gitu. Tapi ini dibelinya pakai sayur-sayuran. Itu masih saya pengen sayur-sayuran saya banyak. Enggak, kalau itu udah saya bilang Oh, udah. khususnya kepepet ya. Oh, iya. Kalau gitu saya Kalau minta di Lombok desainnya kayaknya aja. tukar pakai uang, sorry, pakai emas gitu. Atau saya Boleh. minta desainnya aja nanti saya cek. Prit lagi ya, offside 2 Offside. ya. Oh. Oke, next apa Kak Cole? Oke. Baca pertanyaan ya. Oke, selanjutnya mungkin nih pertanyaan untuk kalian berempat. Apa kendala yang kalian hadapi selama tur? Ya mungkin kendala seperti apa gitu. Dan gimana kalian ngatasinya, nyari solusinya kayak gimana? Pasti ada kendala itu kan. Oke, mulai Mas Topil. Sweet aja deh sweet. Kalau dari kita sih kendalanya paling di ini ya, di fisik ya. Fisik. Ya, Oke. jadi ngakalin fisik biar tetap kuat di 6 titik yang nggak ada stopnya itu lumayan susah. Apalagi yang waktu saya sendiri ngalamin itu yang waktu di titik kedua di Jogja itu sampai masuk UGD karena asam Opname. lambung itu. Enggak, kebetulan Oh. enggak. Karena asam Alhamdulillahnya enggak, lambung. karena asam lambung. Asam lambung Telat kurang. ya. makan, kebanyakan Iya, kopi. Pertama Apa? telat makan, kebanyakan kopi, terus Banyak pikiran. Ya itu juga sih. Terus Makanya kurang istirahat sih sebenarnya. Makanya kurangin americano. Americano di es ini paling aman setahu saya. Yap. Es ngopi dulu. Es ya kopi. Sebenarnya itu satu kalimat yang kebalik kebelah ya kayak kurangin kopi tapi minum americanonya es. Kalau Oke, es aman boleh, soalnya. boleh. Nggak apa-apa menjilat dikit. Tapi Mas, kemarin berarti sempat masuk UGD itu akhirnya bisa ikut tampil atau ada satu titik yang miss? Awalnya kita mau cancel itu di Oke. Solo waktu itu. Oke. Tapi kebetulan di Rosen sendiri ada Pak Dokter Oke. Ipung itu. Memang dokter. Oh ada bawa asli ya. dokter ya? Ya, memang bawa dokter kita. Oh iya Pak Ibu. Ya, Pak Ipung. Kebetulan ada Pak Ipung di sana, terus habis itu sama Pak Ipung disaranin ke rumah sakit, ngasih obat, terus dia yang ngasih dosis sendiri waktu itu. Jadi dosisnya lumayan ditinggiin sama dia. Jadi malamnya jam 3 kalau ya, jam 3 pagi itu kita udah pulang ke tempat istirahat. Paginya jam 8, jam 9 itu udah hilang. Udah hilang. Ya jadi akhirnya bisa lanjut nih. Oke, mau masih bisa lanjut nggak buat main di Solo waktu itu? Oh bisa, gas. Dosisnya tinggi tapi aman kan ya? Aman. Aman, ya, aman. Masih dalam Makin pengawasan kenceng deh. dokter ya. Oh iya, kirain makin kenceng maksudnya. Beda ya. Oke, dari Rosen mungkin ada kendala? Sepertinya kalian aman-aman aja. Kayaknya. Kita aman-aman aja. Soalnya bawa dokter betul. Oh, iya. Ya, iya. Tolong. Ya, siapa Ipung ya kamu dimanfaatkan ternyata. Oke, dari Kesha, Little Mascara, kendalanya apa? Kita nggak punya dokter sih Mas, jadi agak iya nggak punya dokter, jadi agak demam-demam dikit enggak sih. Jadi kalau kita tuh sebenarnya kendalanya itu pada saat berangkat, kita berangkatnya itu ada kloter-kloternya Mas. Oh enggak Jadi barengan. Oh, kita kalau nggak yang pakai kloter. ber-17 langsung jalan semua gitu. Ada nanti bareng dulu. Bentar. Taman Bentar. ke Jok Dipi bareng. Dadah-dadah dulu minimal ya. Lain-lain nama ketua. Tiba-tiba banget.
Udah kita noleh. Astagfirullah. Ya. Iklan dikit tadi. Iya, Ya, iya. jadi kita berangkatnya itu, sorry Kak, keinjek. Kita berangkatnya itu berkloter. Jadi pertama itu kita berangkat cuman bertujuh ya? Kita Kloter pertama 7. Kloter pertama 7, 2 cewek, sisanya cowok. Dan itu kan kita harus bawa semua alat kan. Kurang banget manpowernya gitu. Jadi emang harus diakalin buat bawa barang. Kenapa nangis Mbak? Gimana? Oh enggak. Kirain nangis. Kirain Kayak mengingat dalam masa-masa 7 Iya. orang itu mengangkat barang. Iya. Dia teringat. Keinget, dendam lagi. Teman-teman saya ternyata tidak bersama. Harusnya nggak bertuju Tapi itu ini, gitu. karena ada ini masing-masing sih, kayak ada kerjaan yang emang nggak bisa ditinggal. Susah izin, kan masih ada yang bekerja di kantor gitu. Sisanya ya lepasan aja gitu kan yang bisa berangkat. Terus yaitu susah bawa barang. Terus ada juga momen yang teman kita ininya siapa namanya? Erik lupa beliin Erik? tiket. Ah. Lupa beliin tiket untuk satu orang. Erik. Astaga. Roadman baru itu. Kariki. Astaga. Jadi dia waktu itu kita di Bandung mau menuju ke Jogja. Itu tuh lupa Kak Riki kan nyusulnya waktu ke Jakarta. Tapi Erik cuman beli tiket buat yang ada di Bandung waktu itu. Lupa jadi ketinggalan satu, jadi akhirnya Kak Riki tuh nyusul di jadwal kereta berikutnya. Ngaruh itu Ricky ngaruh dia datang gitu. Sepertinya nggak ngaruh-ngaruh amat sebetulnya. Harusnya tinggalin aja gak sih Kak Harus ya? tinggalin aja. Pilihannya 2, tinggalin atau suruh balik Lombok aja Iya. gitu. Oh nangis, dia ya nangis. Oh baru saya tahu. Oh. Oh iya. Iya. Oh gitu, sorry. Ya maaf Gitu sih. gitu kan. Jadi Oke. kendalanya itu ya lupa-lupa dikit tapi lumayan merembet jadinya. Gitu sih. Kendala teknis banget tapi merembet ke sana kemari ya. Oke, kalau dari Deder ada nggak kendala? Sama paling ya. Uang sih kalau saya. Oh uang, ya Duit, benar sama. iya. Kayaknya kalau kita ke sana nggak ada punya modal duit Betul, itu kayak betul. KO juga sih. Maksudnya kalau relasi tuh gampang ya cari teman-teman di sosial media. Tapi kan kalau nggak punya uang itu nggak bakal bisa jalan ke sana. Benar. Itu basic. Realistisnya ya. Harus maksudnya. realistis, benar. Oke, tapi karena tadi ngomongin kendala, siapa member yang paling rempong selama Paling tur? beban, Harus ya? disebut 1. Boleh deh lebih dari 1. Yang paling rempong. Seperti So terlihat far. nama-nama yang jelas kelihatan. Ada yang Kira-kira beban Kak ya. dari Deder. Kalau saya di membernya enggak sih, lebih ke anggotanya Ke yang krunya lain. ya? Heeh. Yang bukan Kru-krunya. timnya ya. Coba. Tapi itu bagian dari cerita Iya perjalanan. makanya Iya, siapa menarik, Ini gitu. ceritanya lucu aja. No hard feeling lah. Nah, No sebenarnya hard feeling. kita punya janji gitu. Apa yang terjadi di tour, biarlah di tour gitu. Gak usah Ada. diceritain kenapa, Oke. tapi siapa. Iya, Sebutin Erik, aja. Erik. 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 Erik ya, roadmap baru itu ya. Akan saya sebut terus loh Erik. Oke, kalau di Little Mascara ada nggak? Menurut Mbak Kes deh yang paling rempong. Ricky. Kak Riki ngikut-ngikut aja dia. Oh enggak, kirain Iya. beban banget orang. Aman nggak siapa ya? Siapa Ya, kira-kira? kayaknya saya sih agak rempong karena bawaan saya banyak banget kemarin. Biasa cewek. Iya. Biasa. Cewek. Bingung mau bawa yang mana jadinya bawa semuanya kan. Tuh. Oke. Diri sendiri berarti? Paling rempong? Kayaknya ya, karena banyak banget sumpah. Sampai dibantuin ngangkat sama Yayan, sama Mas Ebi. Oke. Maaf ya Kak. Berarti Mbak Kesya rempongnya dirinya sendiri. Kalau Mas? Kalau di Rosan Eki mungkin sih karena dia lagi sakit gigi juga waktu itu. Dia, Siapa? Dia lagi sakit gigi. Eki. Eki, Eki oke. itu manajernya Rosan. Iya. Iya, dia setiap jam 6 pagi itu udah hilang dari penginapan. Oke, 6 Ntar pagi. bangunnya tuh baliknya tuh jam 7 pagi bangunin anak-anak dengan apa namanya Sakit giginya, gigi. yoi, pegang giginya gini tapi habis COD musang. Itu beneran COD musang. Ya, Musang COD apa itu? musang. Musang malam, musang, Musang kampus, king. musang apa ya? musang. Musang king. Musang. King. Oke, Eki berarti ya kalau di tim Eki, Rosan. tolong Eki. Aduh Eki. Manajer. Kok beban Coba sih? kalau sini Gami. Saya.
Oke. Langsung Ada ngaku. 2 personil yang mengaku diri saya sendiri. Oh, karena sakit nggak sih? Iya. Karena asam sama lambung. itu. Lebih dari sekali ya jangan-jangan asam lambungnya. Enggak sih, kayak lebih banyak kayak capeknya aja sebenarnya. Capeknya. Karena Berarti paling sering ngeluh di timnya. kalau ngeluh sih enggak. Enggak. Banyak kan kayak suka linglung sendiri kadang. Oke. Kalau dipanggil tuh nggak nyaut kadang. Oh, oke. Sudah cek setelah balik. Surupan. Ya makanya sudah cek. Tapi sekarang sudah nggak linglung lagi atau masih? Enggak dong. Kurang dana kayaknya itu Mas. Kalau linglung iya, itu ya, benar ya. Oke. Dan tadi kita udah dengar keluhan-keluhannya selama tur. Ada lagi Benar. nggak Mas Cole? Nah, Kayaknya ini ini Mas Cole suka yang offside nih. Saya tunggu Ya. dong pertanyaan serunya. Oke, kalau dari saya ini mungkin agak sedikit offside ya, enggak sih. Kalau menurut kalian nih, apakah pemerintah sudah memberikan dukungan yang baik buat band yang melaksanakan tour atau mungkin kalian udah spill-spill ke pemerintah gitu? Ada nggak kira-kira Maksudnya? dari pemerintah government? Tidak. Nggak ada, cukup tegas ya. Pak, kita bukan band plat merah. Oh, prit. Oke, tapi kan penting nggak sih itu? Sorry nggak pakai dana dispar. Saya boleh hengkang aja nggak dari sini pemirsa semeton. Bentar, Ya, saya bentar. hengkang aja di sini ya. Nggak, maksud saya kan pertanyaan itu kan ya pemerintah ada andil lah gitu untuk apa namanya mendukung, mensupport kreativitas seperti di kampanye-kampanyenya. Iya, kalau dari Deder ada nggak kira-kira? Sebenarnya kalau dari kita sendiri nggak ada. Ini udah berlangsung beberapa tahun yang lalu juga sampai kepergian kita ke Malaysia juga tidak ada andilnya. Syukurnya tidak ada andilnya gitu ya. Syukurnya terus di garis bawahi. Ke Jepang juga enggak, karena gini sebenarnya. Saya tuh bukan berarti mau ngomongin soal anti ya. Cuman saya percaya dengan konteks kan kita tuh bernaung dengan bahasa independen ya. Oke. Konteks independen ya bergerak sendiri aja gitu. Jadi kayak apapun yang kita lakukan tuh, apapun yang kita percaya, seberapapun kita punya ya lakuin sendiri aja. Gitu. Cuman mungkin ada beberapa temen atau enggak beberapa band yang memerlukan akan hal itu. Sedangkan kita ngomongin soal kayak gini, Deder dapat pasu tawaran nih, ini serius dapat tawaran Deder karena ke Jepang ini, saya nggak ngomong ya, ada tuh tawaran. Saya selalu berpikir seperti ini ke diri saya atau enggak ke yang bakal ngasih budget itu. Indonesia kan negara korup ya, Mas. Oke. Kok nggak ada yang sepakat? Kan Oh lagi sepakat, demo. sepakat. Taruh Indonesia negara korup. Sepakat. Oke. Ya tangan kiri nih saya kepalin. Oke, nah apa namanya? Semua pemerintahannya itu juga korupsi gitu. Sampai kita ngomongin soal dari hulu ke hilir sama Iya, gitu. iya. Ketika Deder mengambil dana itu, Deder juga bagian dari orang yang korupsi. Sepakat nggak? Sepakat, sepakat. Sepakat. Iya. Itu sepakat nggak? Ya kayak gitu. Sebenarnya logikanya oke, seperti oke, itu. oke, Kenapa paham kita ya. memilih buat tidak? Karena gini, menurut saya lebih ada hal yang urgent buat teman-teman sebenarnya. Oke. Maksudnya kayak teman-teman yang membutuhkan di luar dari ngomongin soal ini berkebudayaan lah. Maksudnya ada teman-teman yang maksudnya kayak kita ngelihat dengan situasi Carumur kali ini. Dan itu pun juga sebenarnya ada sedikit hal yang beban buat saya kayak teman-teman turun di jalan, kita maksudnya masih di sini akhirnya tetap memiliki visi sendiri. Kita juga ibaratnya bagaimana cara mengembangkan diri sebagai manusia, kita mencoba menyalurkan itu gitu. Itu yang bikin kita menjadi beban yang dimana ketika kita ada sebuah tawaran dari siapapun itu berhubungan dengan plat merah, kita mencoba untuk menolak gitu. Walaupun dia ngomong kayak gini, tapi nih Mas ini dana dari saya pribadi, ya kan itu juga bagian dari gaji ya misalnya, samanya aja gitu. Jadi gimana cara kita untuk menerimanya dengan konsep sebenarnya cukup mungkin diberitakan secara mulut ke mulut, supportnya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga bakal bisa ngelakuin hal yang sama ketika tidak kenal sama band Lombok yang lain kayak Rosenmuller, Shinigami atau Little Mascara Deder.
cukup melihat postingan mereka melakukan aktivitas tour, cukup dengan cara nge-share di Instagram itu udah bagian dari support jauh lebih besar daripada uang. Menurut saya kayak gitu sih. Jadi kayaknya konsep support yang paling tepat saat ini ya membantu teman-teman untuk sekedar sharing flyer mereka di sosial media itu sih. Oke, lebih ke kolektif ya berarti kalian berempat ya. Oke, mungkin Yuli ada mau ditanyain? Ini udah selesai nih kayaknya pertanyaan tentang pemerintahnya. udah deh kayaknya. Sudah, Daripada iya. makin offside Oke. nanti nggak ada Iya. VAR soalnya ini. Iya, nggak mungkin ini kebakar Ada kan? VAR Nggak soalnya mungkin ini ini ada kebakar 3 kan VAR. Pak ya? Nggak Iya, kan ya? makanya. Oke, nggak perlu lah ya. Iya, nggak perlu Oke, lah. mungkin lebih ke setelah ini apa yang pengen dilakuin sama teman-teman? Nah. Setelah atur Jawa ada goals yang mau dicapai lagi, mungkin setelah tur Jawa, tur Sumatera, tur Kalimantan, Ya, kan nggak mungkin tahu luar ya. negeri ya kan. Iya, mungkin lebih jauh lagi luar negeri, apa yang mau dicapai dalam waktu dekat lah. Kalau mungkin nggak tur, album baru, mini EP gitu, gimana kira-kira? Boleh dari Mas Tobil. Kalau ditanya kalau untuk dalam waktu dekat sih belum ada ya. Tapi untuk waktu yang nggak dekat-dekat banget, ya insya Allah kalau dikasih rezeki besok maunya kita tur ke Southeast Asia maunya. Oke. Asia. Tapi ya dilihat dulu rezekinya. tuh, ada atau Benar-benar. enggak ya. Gak apa-apa Itu kalau sih mimpi kan tujuannya. harus Ya. setinggi-tingginya. Iya. Tapi dalam waktu, bukan dalam waktu dekat ya. Wishnya berarti ya mau ke Ya, lebih Southeast ke wishnya. Asia. Ke Thailand cocok. Thailand cocok sini kami serius. Ya sih. Sucat Kok mulai Oke, gitu ya ya. benar. Tapi berbeda Cocok. kepribadian sekali ya dengan musik-musik itu terus kayak sucat, pelat, bohong. Oh kan? bisa. Oh, Kan dia bisa? punya lagu Check It Out nih. Heeh. Supulai, supulai. Itu Bisa coba beda setelan. dong. Ya kalau dari Rosan Muller gimana? Kalau dari Ikut juga, Rosa ikut Muller, lagi sama Sinigami. Pengennya kita ke Sumatera sih kayaknya. Sumatera. Apa Sumateranya Sumatera? specifically di mana? Padang. Padang. Karena kita Oh udah, jadi tolong. udah. sekalian Di blacklist, wisata Rosan di situ. kuliner. Kayak Padang. Kenapa Padang? Ya pertama ada Kalian suka nasi Padang? enggak ada teman sama-sama tur waktu itu kita Oke. ketemunya di Jogja sama Solo, Wafak namanya, band dari Mas, Padang. nggak boleh ngomong kok kasar di sini. Iya, apa? Iya. Wafak Oh, pakai ki. oh pakai ki. Yoi. Berarti wafa kok gitu Wafa dong. kok, itu gom ya. Wafa kok. Jangan dilanjutin. Ya, ada ya, oke. Dia orang Padang. Yoi, band Oke, dari ngajakin. hardcore punk Padang. Ngajakin kolektifan lah di Padang gitu. Ah. Oke, dalam waktu dekat rencananya? Insya Allah. Insya Mungkin Allah kalau ya. ada rezeki. Oke, makan nasi Padang langsung. Iya, tapi tanggung kalau ke Padang doang, harusnya kalian ke Medan juga karena di Pastinya, situ pastinya. wah gede banget itu Iya pasti. hardcore. Insya Allah aja sih. Iya. Iya, soalnya orangnya keras semua ya. Jadi bukan Iya. hardcore lagi, keras. Enggak gitu weh. Iya, kelen. Biasanya- Enggak pakai e itu kan sih kayaknya. Iya. Oke, semoga bisa ke Padang juga Iya, secepatnya iya. ya Mas ya. Amin, amin. Kalau Little Maskara apa nih setelah first tour? Padahal dalam waktu yang singkat kalau katanya Kak Timi tadi. Apa goalsnya selanjutnya? Kalau sekarang goals terdekatnya itu pengen beresin EP yang nggak beres-beres. Nggak Tinggal- beres-beres. Iya. Sebenarnya udah beres rekamannya, udah tinggal satu lagi yang belum. Itu sih beresin EP. Sama pengennya tour lagi. Kemungkinan sih bulan November. Oke, tour lagi November di mana? Boleh spill? Nanti belum sih itu. belum Belum boleh. ya. Baru Pokoknya rencana November Little Maskara bakal tour lagi. Yoi. Insya Allah ya. Oke, kalau Dedar ada nggak? Sebenarnya Berat. pinginnya tur Sumatera sama Kalimantan sih. Oh ya? Ya, kayak ini sebenarnya agak susah gitu ya. Bagi saya ke tur Jawa tuh gampang banget sebenarnya. Ah, Bukan mau sombong ya. Iya. Karena kalau mau ngomongin soal transportasi dan biaya, ternyata Sumatera dan Kalimantan ini jauh lebih mahal. benar. Gitu. Kedua, marketnya kita nggak tahu sebenarnya. Apakah ada yang dengerin lagu kita, orang sana tuh mau ngedengerin lagu kita gitu. Sama kayak kita ngeliat orang Jakarta ke Lombok tuh susah kan bakal tur. Karena mereka nggak tahu punya pasar di sini. Nah itu bagi saya sebuah challenge yang kayaknya nih tur Sumatera sama Kalimantan seru. Cuman gara-gara ada itu personilnya banyak wanita itu cukup saya juga agak
takut Ya, juga. sudah lah. Mungkin ada yang tahu lah ngomongin soal kayak gitu ya. Jadi kebanyakan teman-teman juga kayak agak wanti-wanti kayaknya nih agak serem nih kalau cewek-cewek, tapi kalau cowok-cowok kayak masih oke gitu sih. Oke, jadi karena sebenarnya saya pengen banyak nanya lagi sih, tapi waktunya ini kita Yul udah. Ya sudah mau azan ya kebetulan. Iya. Dan tadi obrolan kita seru banget sekilas tentang tur Jawanya dari teman-teman band keren kita, ada Sinigami, Yoi. Rosan Muller, Little Little Mascara, Mascara, dan sama juga ada ada Der. Der. Mulai dari kesan dan pesan, terus habis itu apa lagi ya? Pokoknya hal-hal seru selama mereka tur ya. Benar. Nanti mungkin akan ada Inside Talk part 2, bukan Benar. Homecoming Soundmeton lagi ya. Mungkin kita bakal dengar cerita-cerita lucu lainnya. Iya. Balik dari Jepangnya Deder mungkin. benar. Balik dari Padangnya nanti. Yoi. Balik dari Southeast Asia. Dan tur yang masih disembunyikan oleh Little Mascara ya. Sepertinya Inside Talks butuh tema-tema seperti ini ya. Iya, kalau kalian butuh, tak langsung aja tulis di kolom komentar aja. Ketik Rex pasti. Weh, Oh beda, tua beda sekali ya. ya itu. Oke, terima kasih banyak buat Rosan Muller, Sinigami, Little Mascara, Der. Iya, Dan terima pastinya kasih semua banyak. pihak yang terlibat mulai dari Mataram City Sound, Ace, Inside Lombok, Dan konser Lombok. Yoi. Yoi, harus banget disebut ya. Harus. Gimana? Iya. Nggak mau sebutin Betul, itu. betul. Tenang Pak, tenang. Iya, yang makanya. tawuran di sana, jangan di sini, oke? Dan pastinya saya sendiri ya. Terima kasih banyak sama Ton Insight. Sampai ketemu lagi di Inside Talks lainnya. Dan saksikan keseruan dari Inside Talks lainnya. Saya Yulia dan juga partner saya Cole. Indonesia. Pamit, Pamit undur diri. Terima kasih banyak. Terima Wabillahi kasih. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.